Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, kami dari kelompok 2 filsafat hukum Islam akan mencoba membahas mengenai konsep sumber dan dalil hukum Islam. Baiklah, kami dari kelompok 2 ini berjumlah 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Doris Andika Rahman, dan yang kedua itu saudari Zahra Toriat, dan yang ketiga itu saudara Yoga Nofriansyah. Baiklah, untuk pembahasan pertama itu akan dibahas oleh saudari Zahra Toriat. Kepada saudari Zahra kita persilakan. Baiklah, saya Zahra Toriat dengan NIM 2013-010099 akan mencoba menjelaskan konsep sumber dan dalil hukum Islam, yaitu Al-Quran. Dalam hukum Islam, yang menjadi sumber pertama dan utama adalah Al-Quran. Hal ini mewajibkan bagi setiap pemeluk agama Islam mengerti akan pesan-pesan yang dikandungnya dengan tujuan agar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya untuk mengatur perilaku manusia, apakah hubungan itu antara manusia dengan manusia atau dengan makhluk lainnya secara horizontal. Demikian juga halnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hukum, maka harus dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Manusia juga harus meyakini bahwa jika manusia itu melandaskan perilaku hidupnya kepada petunjuk Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan ketenangan. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Perintah untuk menaati Allah ditemukan lebih dari 30 kali dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatkan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Perbedaan pemahaman terhadap makna yang jadi kandungan Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang disebabkan sifat redaksi yang digunakan Al-Quran dalam menunjukkan suatu ketentuan hukum. Sifat redaksi lainnya adalah ditemukannya lafaz-lafaz yang maknanya samar, disebabkan makna harfiahnya bersifat kiasan atau majaz. Lafaz yang seperti ini dikenal dengan sebutan ayat-ayat mutasyabihat. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa dilihat bahwa penjelasan Al-Quran mengenai hukum memiliki 3 sifat. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan hukum secara terperinci, jelas dan sempurna, sehingga tanpa memerlukan penjelasan serta bisa dipahami secara langsung. Penjelasan ayat-ayat ini dinamakan muhkamat. Yang kedua, global. Al-Quran memberikan hukum yang memberikan garis besarnya dan membutuhkan penjelasan pemahaman dan penafsiran untuk melaksanakannya. Sifat kedua ini, selain membutuhkan ijtihad, juga dimaksudkan agar Al-Quran dapat berinteraksi dalam semua dimensi ruang dan waktu sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Dan yang ketiga, Al-Quran menjelaskan suatu hukum yang bersifat ibarat atau isyarat. Penjelasan ini dimaksudkan agar bisa dipahami makna dan isyarat yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul Allah dan hari kiamat. Yang kedua, hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Dan yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada 2, yaitu mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam artian luas. Hukum dalam Al-Quran berkaitan dengan ibadah dan bidang ahwal syasyiyah atau ihwal, perorangan atau keluarga, disebut terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada saudari Zahra Toriat yang telah sedikit banyaknya menjelaskan mengenai konsep dan sumber dari hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran.
Selanjutnya yang kedua mengenai konsep dan sumber dalil hukum Islam adalah as-sunnah yang akan dijelaskan oleh saudara Yoga Nofriansyah. Kepada saudara Yoga kita persilahkan. Baiklah, saya Yoga Nofriansyah dengan NIM 2013-01-0082. Di sini saya menjelaskan apa itu sunnah. Pada penjelasan tersebut diuraikan bahwa Al-Quran merupakan sumber pertama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global, yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran, beliau diberi kewenangan oleh Allah untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Oleh karena itu, sunnah baik berupa perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk ketetapan berposisi sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan sunnah sebagai sumber kedua setelah Al-Quran itu berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul, dan ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah SWT. Secara bahasa, sunnah itu berarti cara yang biasa dilakukan. Apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk? Di dalam Al-Quran ada 16 tempat kata sunnah ditemukan yang mempunyai arti kebiasaan yang berlaku dan jalan yang diikuti. Ulama usul dengan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan arti tentang sunnah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, karena mereka berbeda dalam segi peninjaunya. Ulama usul memposisikan sunnah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum fikih. Maksudnya adalah hukum ini ditetapkan berdasarkan sumber atau dalil hukum fikih. Maksudnya adalah hukum ini ditetapkan berdasarkan sunnah, sedangkan ulama fikih memposisikan sunnah itu sebagai salah satu dari hukum syarak yang 5 mungkin berlaku terhadap satu perbuatan. Maksudnya adalah perbuatan ini hukumnya adalah sunnah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sunnah adalah hukum, bukanlah merupakan sumber hukum. Sunnah menurut ulama usul seperti yang dijelaskan di atas sebagai terbagi kepada 3 macam. Yang pertama ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ini yaitu adalah ucapan lisan Nabi Muhammad SAW yang didengar dan dinukilkan oleh sahabat. Namun yang diucapkan Nabi itu bukan wahyu Al-Quran. Yang kedua ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ini adalah sebagai segala bentuk perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad, yang mana para sahabat melihat dan memperhatikan perbuatan tersebut kemudian disebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya. Dan yang ketiga adalah sunnah takriyah. Ketika ada orang yang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan di depan Nabi atau pada masa Nabi, lalu Nabi mengetahui apa yang dilakukan oleh orang itu dan ada kemampuan untuk mengomentarinya, namun Nabi diam dan tidak ada mengomentarinya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi SAW. Adapun hubungan al-sunnah dengan Al-Quran dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut. Yang pertama adalah muakkid, yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Quran, dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang salat, zakat terdapat dalam Al-Quran dan dikuatkan oleh Al-Sunnah. Yang kedua ada bayan, yaitu Al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Dalam hal ini ada 4. Yang pertama adalah memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal. Misalnya perintah salat dalam Al-Quran yang mujmal diperjelas dengan sunnah, demikian juga tentang zakat, haji dan saum. Yang kedua adalah membatasi kemutlakan atau taqayyid al-mutlaq. Misalnya Al-Quran memerintahkan untuk berwasiat dengan tidak dibatasi seberapa jumlahnya, kemudian Al-Sunnah membatasinya. Yang ketiga ada mentaksiskan keumuman, misalnya Al-Quran mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi. Kemudian Al-Sunnah mengkhususkan dan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan lintah. Yang terakhir adalah menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat, di mana hal ini tidak disebut dalam Al-Quran. Mungkin sekian dari saya. Banyak maaf. Terima kasih. Kembalikan lagi kepada Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Yoga Nofriansyah yang telah menjelaskan konsep dan sumber dalil hukum Islam yang kedua, yaitu as-sunnah. Baiklah, untuk konsep dan sumber dalil hukum Islam yang selanjutnya adalah akal, dan bagaimana akal ini bisa mengembangkan hukum Islam.
Yang pertama, akal itu adalah sesuatu yang terletak di dalam otak seseorang, yang mana akal tersebut digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan yang bisa digunakan jika ada suatu permasalahan. Selanjutnya, akal ini yang membedakan antara kita sebagai manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Dan kemudian akal ini, bagaimana perspektif Islam atau pandangan Islam mengenai akal ini, mengenai peran akal itu? Menurut Islam, akal itu mempunyai dua peran. Yang pertama, akal itu berperan untuk memahami nilai-nilai ajaran agama. Maksudnya adalah apabila ada doktrin atau pemahaman yang kurang jelas, maka akal di situ berperan untuk merumuskan bagaimana cara pelaksanaan dari ajaran agama tersebut. Adapun ketika sebuah doktrin agama itu memiliki nilai-nilai sosial, akal akan bertugas untuk menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian. Lalu akal tersebut bukan untuk mengubah ajaran agama, bukan, tetapi akal itu adalah untuk mencari bagaimana menerjemahkannya ajaran tersebut dalam zaman sekarang itu. Bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan dari ajaran atau doktrin tersebut. Misalnya 1:2 dalam konsep Islam. Laki-laki maksimal mendapat 2, perempuan minimal mendapat 1. Jadi kalau bagian laki-laki dikurangi dan perempuan ditambah, itu tidak mengubah nilai Al-Quran, melainkan merumuskan dan menemukan keadilan Al-Quran. Yang kedua, akal tersebut akan bertugas memilih dan menyeleksi paham agama, doktrin agama. Terkadang ada ajaran atau doktrin agama itu yang temporer, madaniyah, dan ada juga doktrin agama yang selalu kontemporer, yaitu makiyah. Terkait hal ini, akal itu akan bertugas untuk memilih, menyeleksi kemungkinan terbaik bagaimana cara pelaksanaannya. Sebagai contoh, ada doktrin agama untuk seruan memerangi, membunuh, dan mengusir musuh. Tapi ada juga ayat yang memerintahkan umat Islam, umat Muslim, untuk bertoleransi, untuk tasamuh, menghormati dan melindungi orang lain. Jadi peran akal di sini adalah menggunakan ayat yang pertama dalam kondisi atau dalam konteks berperang, dan menggunakan ayat yang kedua itu dalam kondisi aman-aman saja, dalam kondisi damai. Maka hal ini tidaklah bertentangan, justru menunjukkan bahwa doktrin di dalam yang terdapat di dalam Al-Quran itu cenderung lengkap dan saling tidak bertabrakan atau tidak saling berbentrokan. Selanjutnya, akal ini merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Akal pikiran manusia, yang mana akal sebagai sumber hukum Islam yang ketiga itu adalah akal pikiran manusia yang telah memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada di dalam akal tersebut untuk bisa memahami kaedah-kaedah hukum yang fundamental yang terdapat di dalam Al-Quran. Kaedah-kaedah hukum yang bersifat umum yang terdapat di dalam sunnah Nabi, dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang bisa diterapkan pada suatu kasus tertentu. Selanjutnya, akal adalah kunci untuk bisanya seseorang memahami agama. Seseorang yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik, maka dia tidak akan bisa memahami ajaran agama, doktrin agama dengan baik. Akal itu adalah kunci untuk bisa memahami ajaran agama, ajaran dan syariat Islam. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengatakan bahwa agama adalah akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Bila kalimat ini mengacu pada hukum, berarti hukum dan hukuman itu berhubungan dengan akal. Tidak ada hukum dan hukuman bagi orang yang tidak menggunakan akalnya apabila. Karena akal itu mempunyai posisi yang tinggi dalam sistem agama Islam.
Karena akal merupakan wadah yang menampung akidah, syariah, dan akhlak. Itulah yang sering kita dengar bahwa akal, orang yang tidak berakal itu, mereka itu tidak dibebankan hukum kepadanya. Seperti orang gila itu dia tidak mempunyai akal, makanya orang gila itu tidak dibebankan hukum kepadanya, tidak ada hukum taklif kepadanya. Kenapa orang gila itu tidak ada hukum terhadapnya? Karena dia tidak mempunyai akal. Oleh karena itu, akal itu sangat penting dalam menetapkan hukum dan hukuman. Selanjutnya, akal itu diciptakan oleh Allah bertujuan untuk apa? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan akal itu tujuannya adalah untuk mengembangkan atau menyempurnakan sesuatu. Kemajuan umat manusia yang kita rasakan saat sekarang ini itu adalah peran akal yang terletak di sana. Karena akal yang memikirkan bagaimana kondisi umat sekarang, maka dia akan berusaha menemukan cara atau solusi dari setiap permasalahan yang ada. Itulah sebabnya ada kalimat dalam ajaran Islam yang berbunyi, akal adalah hidup, bila tidak ada akal maka itu namanya kematian. Berarti ada akal berarti hidup, tidak berakal berarti mati. Selanjutnya, akal itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tumbuh dan berkembang mencapai kesempurnaan dengan melalui suatu tahapan. Itulah sebabnya anak-anak yang akalnya belum bisa dikatakan sempurna atau orang sakit yang kehilangan akal itu dibebaskan dari tanggung jawab. Mereka itu tidak dibebankan hukum kepadanya. Dan di dalam ajaran Islam itu, orang itu akan dituntut untuk melakukan tanggung jawab adalah ketika orang tersebut memiliki akal. Selanjutnya, bagaimanapun kedudukan dan peranan akal dalam Islam, namun perlu juga ditegaskan bahwa akal itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya bimbingan atau arahan. Maka arahan atau petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa wahyu yang akan membetulkan akal dalam geraknya jika ia menjurus ke jalan yang nyata-nyata salah karena pengaruh lingkungan. Itulah konsep dan sumber dalil hukum Islam. Itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, dan akal. Itulah pembahasan dari kelompok kami, kelompok 2 mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Kami undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.